Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Vinsa Ari Putri dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak warga negara. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap orang. Selanjutnya ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kewajibannya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia, yang menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajibannya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajibannya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajibannya adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta contoh kasusnya. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya ada contoh pelanggaran hak warga negara, yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar dengan dasar kekayaan atau jabatan, dan lain-lain. Dan ada juga contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus tertentu. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.